4. Romaisa. Bagi Idris Morea, ini adalah hari istimewa, berbeda dari hari-hari kemarin. Minggu lalu, Idris Morea telah menghatamkan sebuah buku yang dipinjamkan oleh Pak Trisno. Lelaki muda itu telah bersiap-siap sejak subuh memanggil orang yang masih tertidur untuk beribadah. Ia bangun, sholat sunnah fajar, dilanjutkan sholat subuh. Simbo tersenyum melihat anak semata wayangnya tiba-tiba rajin begitu rupa. Perempuan itu tahu, anaknya tengah jatuh cinta. Pada hari ini, ia akan melamar gadis pujaan hati anaknya. Perempuan itu tak pernah bertanya hingga 3 kali. Apa yakin pemuda kere macam Idris Morea akan melamar putri sang juru tulis? 3 kali pula Idris Morea mengangguk mantap. Simbok telah pula menyebutkan sebuah nama gadis desa yang cantik dan dinilai derajatnya sama dengan Idris Morea. Telah pula disuruhnya pemuda itu untuk beristikharoh, minta petunjuk pada yang kuasa tentang pilihan terbaik di antara gadis-gadis yang ada. Tapi Idris Morea terlalu berkeras hati, yakin benar jodohnya adalah Romaisa, putri juru tulis. Jika sudah begini, hanya ada satu jalan untuk membuktikan benar tidaknya Romaisa berjodoh dengan Idris Morea, dengan melamarnya. Ketika matahari sudah setinggi tombak, Idris Morea dan simboknya telah tiba di depan rumah juru tulis. Istri juru tulis menyambut mereka dengan ramah, mempersilahkan mereka duduk. Idris Morea tak bisa jenak menjedukkan bokongnya. Ia ingin lekas-lekas melihat Romaira. Tapi yang ditunggu tak kunjung kelihatan, malah juru tulis yang kemudian muncul. Simbok Idris Morea berbasa-basi sejenak demi sopan santun, hingga akhirnya berkata bahwa putra sematang wayangnya telah jatuh cinta pada putri juru tulis. Lelaki itu memangut-mangut, memuat jantung Idris Morea makin keras berjenyut-jenyut. Seumur hidup, ia tak pernah merasa takut ini. Juru tulis mengamati Idris Morea dari atas ke bawah. Rasanya seperti ditelanjangi. Idris Morea tiba-tiba khawatir kalau dia lupa pakai celana. Lalu, juru tulis memanggil nama putrinya. Romaisa. Idris Morea tak pernah lupa seperti apa bahasa tubuh Romaisa ketika akhirnya garis itu muncul di tirai. Romaisa dengan atasan kebaya berkembang-kembang kecil dan batik yang wirunya masih terlihat rapi dan mati. Mungkin gadis itu sengaja menggunakan pakaian terbaiknya demi menemui Idris Morea. Jika tidak, pasti dia menggunakan jarit batik kemarin. Akan terlihat dari wiru yang sudah lecek. Gadis itu hanya satu detik, tersenyum dengan matanya ke arah Idris Morea. Setelah itu dengan sopan ia menyahut kembali ayahnya. Kulo Pae, juru tulis menyuruh Romaisa ikut duduk. Hati Idris Morea makin tak karuan. Ini adalah kali pertamanya gadis itu dalam posisi paling dekat dengannya. Betapa ingin ia mengapai tangan Romaisa dan menggenggamnya. Tetapi pemuda itu menahan diri. Tak mungkin ia melakukan itu di depan juru tulis yang kini seolah tengah menyidangnya. Juru tulis lalu menjelaskan pada putrinya bahwa Romaisa dilamar oleh Idris Morea. Mendengar itu, Romaisa bersemu merah. Ia segera menunduk, menyembunyikan rasa riang yang menyergap hatinya. Idris Morea bisa menangkap semua itu. Jelas terbaca di wajah Romaisa. Diam-diam Idris Morea pun girang, tapi sekali lagi ia menahan diri. Namun kegirangan Idris Morea tersendat tatkala juru tulis bilang, dia tak keberatan dengan siapapun yang akan menjadi calon suami putrinya, apapun latar belakangnya, dengan syarat laki-laki itu bisa baca tulis. Aku tak mau calon suami Romaisa lebih bodoh. Laki-laki akan menjadi pemimpin keluarga. Bagaimana bisa memimpin kalau ia bodoh? Juru tulis menjelaskan, syarat yang kedua, Romaisa sendiri mau dipinang oleh laki-laki tersebut. Ia tak ingin memaksakan kehendaknya pada putrinya. Maklum, Romaisa adalah perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara. 3 kakak laki-laki Romaisa telah menikah. Kini gilirannya. Gadis itu masih punya 1 adik laki-laki yang belum akil balik. Sebagai putri satu-satunya, juru tulis tentu menginginkan yang terbaik bagi putrinya. Dan agak berbeda dengan kebanyakan orang tua yang lebih suka memilihkan calon suami bagi putrinya. Barometer kebahagiaan anak bagi juru tulis bukan sederhana itu. Ia percaya pilihan putrinya adalah lelaki yang pasti dicintainya, dan cinta adalah modal utama untuk menggapai kebahagiaan keluarga. Pandangan juru tulis ini adalah pandangan berbeda dari kebanyakan orang tua yang biasanya kolot.
Usai menjelaskan itu semua, juru tulis lalu mengambil potlot dan selembar kertas, menyodorkan dua benda itu pada Idrus Morea. Tuliskan namamu, perintahnya. Idrus Morea berdoa ketika mengambil potlot tersebut, berharap tulisannya yang lebih mirip cakar ayam bisa terbaca jelas. Ia benar-benar tak percaya diri meski telah diajar baca tulis oleh Pak Trisno. Kini Idrus Morea menyesali diri. Kenapa dia begitu tergesa melamar Romaisa? Seharusnya ia berlatih kembali menulis halus agar tulisan tangannya lebih elok. Juri tulis melihat hasil tulisan tangan Idrus Morea yang seperti cakar ayam itu. Ia memangut-mangut. Lalu perintahnya lagi, tulis nama putriku. Setelah ratusan kali ia menulis nama Romaisa sejak ia mengenal seluruh huruf abjad, ia tahu, takkan salah. Juru tulis kembali memangut-mangut. Tuliskan untuk apa engkau kemari. Idrus Morea pun menulis lagi, saya kemari untuk menyunting Romaisa. Juru tulis kali ini mengembangkan senyumnya. Sudah lama kamu belajar nulis, Le? Sudah kira-kira 1 bulan, Pak. Idrus Morea menjawab dengan malu. Tak menyangka akan ditanya soal itu. Siapa yang mengajarimu? Pak Trisno. Pak Trisno yang pedagang klobot itu. Iya betul, Pak. Tapi Pak Trisno sudah tidak dagang klobot lagi. Sebab modalnya diambil Jepang. Oh ya, juru tulis baru tahu. Ia terlihat prihatin. Iya Pak, juru tulis menghela napas. Lalu Idrus Morea melanjutkan. Sekarang saya yang dagang klobot Pak. Maksudmu jadi buruh? Dulu saya memang buruh linting di Pak Trisno Pak. Tapi sekarang saya bukan buruh lagi. Saya jualan klobot yang saya buat sendiri. Juru tulis terlihat terkejut dengan jawaban Idrus Morea. Saya membeli sisa mbako milik Pak Trisno yang tidak diambil Jepang. Dan saya bikin klobot sendiri yang saya jual di pasar dan toko obat. Lalu Idrus Morea merogoh kantong celananya. Ini klobot saya. Ditunjukkannya klobot Jojo Bojo yang masih utuh. Ia memang sengaja mempersiapkan 1 bundel klobot bikinannya, ingin menunjukkan bahwa ia akan mampu memberi makan dan membahagiakan Romaisa. Juru tulis tersenyum melihat tulisan cakar ayam dibungkus klobot Jojo Bojo milik Idrus Morea. Laki-laki itu lalu beralih tanya pada putrinya. Kamu mau ndak dipersunting Idrus Morea? Bukannya Romaisa mengangguk atau menjawab iya atau tidak, seolah kura-kura yang bisa menyembunyikan kepalanya dalam tempurung. Romaisa malah makin menunduk. Jawab mau atau ndak? Pelan tapi Idrus Morea bisa melihat dengan jelas Romaisa mengangguk dan suaranya pun keluar. Mau Pak Orang tua Romaisa tak menginginkan putrinya tinggal di rumah Idrus Morea yang serba sederhana, atau lebih cocok dibilang pas-pasan. Dengan izin dari simboknya, setelah pernikahan sederhana dilangsungkan, Idrus Morea kini pindah ke rumah juru tulis. Kamar Romaisa kini digunakan berdua. Benar dugaan Idrus Morea bahwa Sujagat pernah melamar perempuan yang kini jadi istrinya. Romaisa bercerita ketika malam pertama mereka. Mas Jagat ndak bisa baca tulis abjad. Jangan sekali-kali kamu panggil dia dengan sebutan mas di depanmu. Masmu cuma 1, ya aku. Romaisa tersenyum kecil dan mengangguk. Perempuan itu paham bahwa suaminya cemburu. Kenyataan bahwa Jagat berani melamar Romaisa inilah yang membuat Idrus Morea geram. Ia menggagahi Romaisa di malam pertama mereka dengan gemuruh amarah yang ditahan dan keluar dalam bentuk percintaan yang panas. Keduanya sama-sama bodoh, tak pernah menyentuh lawan jenis sebelumnya. Meski awalnya malu-malu, tapi kemudian mereka saling mempelajari peta tubuh lawannya. Diam-diam Idrus Morea merasa menang sambil membayangkan apa yang dipikirkan Jagat jika melihat ia dan Romaisa bercinta demikian panas. 2 bulan Romaisa kosong, hingga suatu pagi ia muntah-muntah dan mendadak menyuruh ibunya menjauhkan nasi pulen yang baru diliwet dan mengeluarkan hawa hangat dan nikmat. Romaisa merasa bau nasi sangat mengganggu penciumannya. Tak salah lagi, Romaisa telah berbadan 2. Idrus Morea merasa telah menjadi lelaki sejati, berhasil membuat seorang perempuan hamil. Dalam 3 bulan usia pernikahannya, penjualan klobot Jojo Bojo kian meningkat. Ia merasa Tuhan sangat menyayanginya. Hidupnya semakin mapan karena penjualan klobot Jojo Bojo. Anak memang membawa rezeki. Idrus Morea makin giat bekerja. Kini ia merasa waktunya membuat etiket untuk klobot produksinya. Ya, dia mungkin memang belum mampu untuk membuat selubung kemasan mentereng, tapi dia sudah menghitung-hitung modalnya cukup untuk membuat etiket. Ia tak keberatan bekerja ekstra untuk menempelkan etiket itu.
satu-satu dibungkus klobotnya. Malam sebelum ia mengunjungi tukang cetak, Idus Morea telah mencoret-coret desain untuk etiket klobotnya. Ia ingin yang berwarna. Ia ingin huruf-hurufnya dicetak dengan mesin, bukan tulisan tangan. Pasti jauh lebih rapi daripada klobot jagat, pikir Idus Morea. Ia telah membayangkan kemenangan yang manis, yang membuat Sujagat kesal karena melihat bungkus klobotnya yang jadi mentereng dengan etiket baru. Satu lagi, Idus Morea memutuskan untuk meletakkan gambar pas foto wajahnya di etiket itu. Pasti Jagat akan makin sebal melihatnya. Ia ingin dikenal semua orang yang mengisap klobotnya. Ia ingin mereka kelak menegurnya di jalan, betapa asiknya dikenal orang, sementara ia tak mengenal orang itu. Kesannya akan seperti orang penting. Ia ingin fotonya menjadi lambang klobot Jojo Bojo. Ia ingin orang-orang mengira bahwa dirinya bernama Jojo Bojo. Pasti seru jika semua orang berpikir demikian. Setelah mengambil selembar pas foto di tukang foto, ia berencana langsung masuk ke tukang cetak. 3 hari yang lalu, ia memang sengaja meminjam ke meja mertuanya untuk berfoto. Sebab Idus Morea tak punya baju yang cukup pantas. Ia harus menunggu lebih lama hingga fotonya jadi. Sebab ia menginginkan foto berwarna. Tukang foto butuh waktu untuk membeli kelir di foto yang aslinya hitam putih. Dengan perasaan mengambang, ia mengunjungi tukang cetak, tanpa memperhatikan bahwa kota M hari itu lebih sepi dari biasanya. Meskipun suasana cerah, tak ada hujan, tak ada mendung, Gunung Merapi pun terlihat agung di kejauhan. Itu adalah hari yang indah, awal yang sempurna untuk bisnis Idus Morea. Hingga ia tiba di tempat tukang cetak. Kios tukang cetak tutup. Idus Morea celingak-celinguk mengetuk pintu berkali-kali sambil mengucap salam. Tapi tak ada yang menjawab. Ia baru menyadari rumah-rumah dan kios di sebelah tukang cetak pun tutup. Hei, kenapa banyak yang tutup? Pas foto yang tadi di kantongnya pun telah ia genggam. Tak sabar menunjukkan pada tukang cetak. Idus Morea mengetuk-ngetuk pintu kios lebih keras. Tak ada jawaban dari dalam. Hingga ia merasakan mata senapan menempel di punggungnya, memaksanya mengangkat tangan dan menyuruhnya untuk berbalik pelan-pelan dengan logat yang sulit ditangkap. Idus Morea melihat 3 orang prajurit bermata sipit dan berkulit kuning, masing-masing menyodorkan bedil di arah Idus Morea. Tangannya seketika lemas, demikian lemas hingga ia tak mampu lagi menggenggam pas foto yang sedari tadi dipegangnya. Hingga hari gelap, Idus Morea juga tak datang. Istrinya yang tengah berbadan 2 menunggu dengan was-was. Ia telah memasak untuk makan siang suaminya sejak tadi. Tapi kini makanan itu tentu saja telah dingin. Meski Ibunda Romaisa telah menyuruh putrinya makan sejak pagi tadi. Demi mengingatkan bahwa janin yang tumbuh di tubuhnya perlu nutrisi lebih banyak. Tapi ia bersikeras menunggu suaminya. Idus Morea tak juga muncul hingga hari benar-benar pekat. Hingga kekhawatiran Romaisa benar-benar beralasan. Orang tuanya pun khawatir. Juru tulis memutuskan untuk keluar mencari di mana Idus Morea menantunya. Malam itu terasa benar suasana mencekam di kota M. Banyak rumah tak menyalakan Petromax hingga pekat menyelimuti. Mata kucing liar terlihat makin nyalang menyala di kegelapan. Dan suara binatang malam terdengar kian senter. Seolah beritakan kabar buruk. Mangga dan jambu sesekali terdengar jatuh dari pohon. Santapan yang tak usai dimakan keserakahan kalong. Juru tulis kembali dengan tatapan kosong, membuat Romaisa menangis sejadi-jadinya. Suaminya hilang. Juru tulis mendengar kabar bahwa beberapa pemuda dibawa paksa oleh Jepang ke Surabaya. Itulah yang bisa ia kabarkan pada putrinya yang berduka. Keesokannya seorang bocah pasar datang, membawa selembar pas foto berwarna gelap wajah Idus Morea. Aku nemu itu di depan rumah tukang cetak Mbak Yu, ucap bocah itu kepada Romaisa. Aku mau ketemu tukang cetak, antarkan ke sana. Tapi bocah pasar tak lekas bergegas, ia bergeming. Ayo cepat, nunggu apa? Mbak Yu, bocah pasar berucap ragu. Tukang cetak dibawa Jepang ke Surabaya, jadi mungkin Mat Idus juga. Dan pecahlah tangis Romaisa. Perempuan itu seraya merasa telah jadi janda. Tak ada yang tahu pasti nasib orang yang dibawa pergi Jepang. Orang bilang di Surabaya mereka dibawa ke sebuah tempat bernama Koblen. Apakah Koblen itu? Tak ada yang tahu juga. Romaisa benar-benar tertekan. Ia ingin pergi untuk mencari Idus Morea, tapi juru tulis dan istrinya menyuruh Romaisa untuk bersembunyi.
demi mendengar kabar orang-orang Jepang itu juga membawa paksa perempuan untuk dijadikan pemuas hawa nafsu. Perempuan itu depresi. Ia yang bukan gadis lagi tiba-tiba dipingit oleh orang tuanya. Romaisa hanya mengisi hari-harinya hingga pandangannya kabur dan matanya bengkak. Perempuan itu tak makan, tak minum. Satu-satunya rasa yang dicecapnya selama berhari-hari adalah rasa air mata yang kini pun telah habis terkuras. Hanya ada sisa sesungu, tapi tak setetes pun air keluar dari matanya. Tubuh Romaisa mengurus hanya dalam hitungan hari. Kulitnya mengeriput seolah ia 10 tahun lebih tua. Dan rambutnya rontok. Semua nutrisi tubuhnya diambil oleh cabang bayi. Sedangkan kecantikannya diserap kesedihannya. Hingga tak ada lagi sisa nutrisi yang bisa diserap oleh janinnya, dan janin itu pun memutuskan pergi dari tubuh Romaisa. Juru tulis dan istrinya mengundang Maiti, Paraji yang biasa menangi orang hamil di kota M, memintanya memeriksa calon anak Romaisa, tapi diakhiri oleh Maiti dengan mengeluarkan janin yang telah keguguran. Bahkan setelah sisa janin dikeluarkan dari tubuh Romaisa, perempuan itu telah jadi demikian dingin, tanpa ekspresi, membuat ibunya miris. Tak kuat melihat putri semata wayangnya begitu menderita. 1 tahun sudah Idris Morea pergi, orang-orang di kota M terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Seiring kota menjadi begitu suram, juri tulis sudah kehilangan pekerjaannya. Ia nyaris dituduh sebagai mata-mata Belanda karena profesinya memang banyak berhubungan dengan pegawai-pegawai Belanda. Ia beruntung berhasil sembunyi ke kelas dari pencarian Jepang. Selama hampir 1 bulan, ia bersembunyi bersama beberapa pejuang Indonesia. Istrinya yang harus mengurus Romaisa yang masih depresi. Dituntut menjadi perempuan kuat. Jika tidak, tentu ia sudah jadi lebih depresi dari Romaisa. Ketika terdengar kabar bahwa Jepang sudah tak menganggap penting kota M lagi, mulai terlihatlah orang berbenah. Juru tulis pun kembali ke rumah. Para penduduk mulai lagi membersihkan rumah mereka sendiri-sendiri, lalu memasang kembali lampu-lampu Petromax agar bisa dinyalakan jika malam telah turun pekat. Beberapa bakul di pasar pun memberanikan diri untuk membuka lapaknya, meski mereka terpaksa menjual barang dagangan dengan harga mahal, karena sulit mendapatkannya. Juru tulis dan istrinya akhirnya membuka pintu bilik tempat Romaisa disembunyikan. Perempuan itu terlihat pasi. Ibu Romaisa memandikan putrinya dengan air hangat sambil membisikkan doa-doa di telinga agar ia kembali menjadi seperti semula. Sehat dan cantik, mesti tak ada lagi suaminya. Aku mau nunggu Mas Idrus. Itu adalah kalimat pertama Romaisa setelah ia tak pernah lagi bicara, hanya menangis. Romaisa didudukkan di depan rumah. Untuk pertama kalinya ia kembali merasakan sinar hangat matahari. Ibunya Romaisa menyapu halaman untuk pertama kalinya setelah lama pekarangan tak tersentuh. Romaisa melihat tumpukan kulit jagung yang telah menjamur. Itu kulit jagung yang sebenarnya telah kering dijemur. Tinggal dipotong-potong untuk jadi kelobot. Terlalu lama mereka teronggok di luar, tak ada yang peduli. Terlupakan. Romaisa masuk ke dalam. Ibunya heran. Begitu pula ayahnya. Perempuan itu mencari kelobot milik suaminya. Kelobot yang belum sempat dijual. Ia lalu mengambil geretan dan menghisap kelobot itu. Juru tulis awalnya hendak marah, tapi istrinya melarang. Sebenarnya kelobot-kelobot itu sudah disimpan terlalu lama di udara terbuka. Aroma dan rasanya juga jauh dari sedap, tapi Romaisa tak peduli. Biarkan, pinta istrinya, biarkan Rum mengumpulkan kesedihannya ke udara. Benar saja, tiap kelobot yang diisap Romaisa seperti menyerapkan energi baru ke tubuhnya, sedang asap yang keluar dari mulutnya seperti menguapkan duka yang kemarin menumpuk. Lambat tapi pasti, Romaisa pulih, bukan menjadi Romaisa yang dulu yang begitu feminim dan penurut. Kini, Romaisa berubah jadi lebih tegar. Ia mencari kulit jagung untuk dijemur dan dijadikan kelobot. Ia juga belajar melinting campuran tembakau dan cengkeh. Setelah itu, ia membungkus kelobot-kelobot bikinannya tiap 10 batang dan menuliskan kelobot Jojo Bojo di bungkusnya. Tulisannya tentu saja jauh lebih bagus daripada tulisan suaminya, Idrus Muria. Romaisa mengisi hari-harinya dengan menjual kelobot-kelobot itu di pasar dan toko obat. 2 hari sekali diambilnya hasil penjualan kelobot di tempat yang sama. Ibunda Rom memutuskan untuk menjual kalung dan gelang emas miliknya untuk membeli tembakau ranjang.
dan cengkeh. Sebenarnya suaminya tak setuju. Ia menganggap apa yang dilakukan putrinya saat ini disebabkan kesedihan Romaisa belum benar-benar hilang. Lelaki itu lebih senang dengan Romaisa yang dulu yang penurut, yang menunduk ketika diajak berbicara orang lain, dan senantiasa melayani selayaknya perempuan Jawa baik-baik. Tapi sang ibu lalu berkata, Rum yang itu sudah mati. Kang Mas mau terima atau tidak, Rum yang sekarang atau Rum yang layu dan seolah mati seperti sebulan yang lalu. Juru tulis tahu ucapan istrinya benar. Lagi pula, telah lama pula juru tulis kehilangan pekerjaan sejak Belanda pergi dan digantikan Jepang. Ia hidup dari simpanannya dan merasa cukup beruntung, tidak termasuk orang yang dibawa Jepang ke Surabaya. Romaisa kembali menjadi kembang, bukan lagi gadis memang, tapi cap janda kembang senantiasa melekat di dirinya. Semua sudah yakin benar Idrus Morea telah mati di Surabaya. Meski tak ada berita satu kata pun yang menggambarkan kematian suaminya itu. Laki-laki berebut untuk menjadi pengganti Idrus Morea. Terlebih karena Romaisa yang sekarang tidak sependiam Romaisa ketika masih gadis. Perempuan itu kini menjadi perempuan yang mandiri, yang berwibawa. Ia memang tengah tertatih untuk naik ke permukaan setelah lama terpuruk. Dan ini yang membuat seolah-olah para laki-laki menawarkan uluran tangan untuk menarik Romaisa ke permukaan. Atau lebih tepatnya, ke pelukan mereka. Toh Romaisa bergeming, ia hanya peduli pada usaha klobot Jojo-Bojo milik suaminya, lain tidak. Pas foto milik Idrus Morea menjadi benda yang begitu berharga bagi Romaisa. Ia meletakkannya di kamar, di bingkainya pula pas foto itu. Ketika waktu tidur tiba, Romaisa akan memeluk foto itu hingga tertidur. Ibunya kerap menemukan Romaisa tertidur sambil memeluk foto dan melihat setitik air mata masih tersisa di ujung matanya. Ia tahu putrinya menangis, tapi keesokannya tak pernah dilihatnya Romaisa sedih. Anak perempuannya akan kembali mengurus klobot Jojo-Bojo peninggalan suaminya, seperti tak ada hal yang lebih penting di dunia ini. Laki-laki yang paling agresif mengejar Romaisa tak lain tak bukan adalah Sujagat. Ia cukup beruntung tak terbawa Jepang ke Surabaya. Dengan yakin Jagat mendekati Romaisa terang-terangan. Ia bahkan bersedia memberi tambahan modal untuk mengembangkan klobot Jojo-Bojo. Tapi selalu Romaisa menolaknya. Hingga suatu hari Sujagat kembali datang menemui juru tulis dan mengatakan maksud terang-terangan ingin melamar Romaisa. Saya sudah bisa baca tulis abjad, Pak, kalau memang itu syaratnya. Dan percaya diri, Sujagat berkata. Bukan itu, keadaan sudah beda, Gat. Putriku bukan lagi sepenuhnya milikku. Bukan sepenuhnya pripun toh, Pak. Lah, dia kan masih anak bapak, masih tinggal di sini. Ya, dia memang pernah menikah, tapi sekarang dia rondo, janda. Belum sempat juru tulis merespon ucapan Sejagat, Romaisa muncul dari balik tirai ruang sebelah. Saya bukan rondo, ucap Romaisa tegas. Suami saya belum ada kabar meninggal atau hidup. Selama kabar masih itu belum ada, saya masih akan menunggu Mas Idris. Sekarang lebih baik sampean pergi sebelum saya kehilangan rasa hormat saya sama sampean yang sudah lancang. Sujagat pun minta diri. Seminggu, 2 minggu Jagat tak berani menunjukkan batang hidungnya. Bahkan ketika ia melihat Romaisa di pasar menarik tagihan klobot. Jagat lebih suka menghindar, tapi setelah itu ia sengaja menguntit Romaisa dan meminta maaf atas sikap dan perkataannya di rumah Romaisa tempo hari lalu. Romaisa memaafkan. Setelah itu Sujagat kembali ngelunjak. Dia mengajak Romaisa minum cendol dan sengaja mengantarnya pulang meski perempuan itu sudah menolak. Hingga orang-orang mengira Romaisa dan Sujagat jadi makin lengket. Tak lama kabar burung pun beredar bahwa tak lama lagi akan kongsi antara klobot Jojo-Bojo dan klobot Jagat. Maksudnya apa? Tanya Rum. Dahinya berkerut mendengar ucapan seorang bakul di pasar. Lah iya toh, paling Barom tinggal nunggu dinikahi sama Mas Jagat. Wong Mas Jagat sendiri yang bilang tinggal nunggu tanggal saja. Lah itu orangnya. Sujagat muncul dengan wajah sumringah. Lain dengan Rum yang tiba-tiba saja sangat enek melihat laki-laki itu. Ketika mendekat, Jagat yang belum sempat mengucapkan satu kata pun kaget karena langsung didorong Romaisa hingga laki-laki kurang ajar itu terjengkang ke tanah. Jangan pernah dekati aku lagi, aku bukan rondo.
Romaisa telah menjatuhkan bom yang dahsyat di atas harga diri Sujagat, dan kejadian itu telah membuahkan buah bibir bagi orang-orang. Tapi itu tak seberapa dibanding dua bom yang tak lama kemudian jatuh di dua kota di Jepang. Kata kabar, Amerika yang menjatuhkan bom itu. Orang-orang mulai membicarakannya dengan terbuka. Di jalan, di pasar, atau sengaja saling mengunjungi untuk membicarakan buah bibir yang baru. Bukan hanya demi mendengar kabar baik, tetapi juga demi menjadi orang yang lebih banyak tahu dari orang lain. Apa nama kotanya yang dibom? Nogosari karo kuto opo siji meneh aku lali. Kok koyo jeneng penganan? Yo pencen jenenge kui. Orang-orang berkumpul di beberapa rumah yang diam-diam memiliki radio, yang sebenarnya dilarang selama kependudukan Jepang. Beberapa dari mereka ternyata berhasil menyembunyikan barang mewah itu. Soekarno dan Hatta yang ketika itu merupakan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengumumkan proklamasi di Jakarta. Lalu suatu kejadian terjadi. Satu persatu muncul orang-orang yang hilang, orang-orang yang semasa kependudukan Jepang dibawa pergi untuk diperkerjakan. Mereka muncul dari balik kabut pagi. Awalnya terlihat seperti mayat hidup berpenampilan kurus, dekil dan mata yang kalah, tetapi menyimpan harapan baru. Setelah orang-orang kota memicingkan mata, baru terlihat jelas. Mereka yang terlihat seperti mayat hidup itu adalah para penduduk kota M yang menghilang selama hampir 2 tahun. Romaisa harap cemas. Ia mendatangi beberapa orang hilang yang sudah pulang bertanya kemungkinan kabar Idrus Morea. Ada yang bilang sempat melihat laki-laki itu di Koblen ketika baru datang, tapi semua orang di sana berubah. Tak heran jika sebulan kemudian bertemu sudah tak lagi mengenalinya, atau orang itu memang sudah benar-benar kalah lahir batin, menyerah dan memutuskan mati atau dimatikan. Sebulan setelah proklamasi, Idrus Morea pulang. Romaisa menyambutnya dengan pelukan dan isak tangis tak henti-henti. Benar saja, orang yang baru pulang dari Koblen, Surabaya, sudah benar-benar berubah. Romaisa hampir tak mengenali suaminya sendiri. Di matanya masih terlihat sisa-sisa kenangan yang masih terpatri di benaknya selama ia di Surabaya. Idrus Morea memang tak pernah membicarakan apa yang dialaminya di Surabaya. Ia lebih suka membangun kembali kehidupannya yang tertinggal di kota M selama 2 tahun lebih. Orang-orang pasar kaget melihat kembalinya Idrus Morea. Mereka menyalami dan menyambutnya laksana pahlawan ketika dia datang bersama istrinya. Jagat dan orang suruhannya yang sudah memasuk klobotnya hanya memandang Idrus Morea dari jauh. Lah bener berarti Mbak Rom bukan rondo. Memang Jagat saja yang kebangetan. Kebangetan gimana Mbok? Tanya Idrus Morea yang dengar celutukan bakul pasar. Bonjomu belum cerita toh, Jagat sudah melamar Romaisa tapi ditolak terus. Dia bilang Mbak Rom sudah rondo. Amarah Idrus Morea langsung sampai ke ubun-ubun. Tangannya mengepal, lalu dengan marah dicarinya Sujagat. Laki-laki itu seperti telah dikoyak-koyak harga dirinya. Bahkan Romaisa pun tak bisa lagi menahan amarah suaminya dengan bilang kalau tempo hari ia telah mendamprat Sujagat. Disamperinya Jagat dengan seluruh kekuatan yang ada. Kekuatan dari amarah yang ditahan selama Idrus Morea menjadi manusia kalah di Koblen. Sebuah tonjokan mendarat di muka Jagat, membuat seisi pasar mengalihkan perhatian ke mereka. Kejadiannya begitu cepat, Jagat tersungkur dan hidungnya berdarah. Satu rekor telah diraih Sujagat, dipermalukan seorang istri dan kini dipukul suaminya pula. Itu pukulan biar kamu tahu betul, aku masih hidup.